Halo semuanya, kali ini kita akan bahas yang namanya s.id. Jadi mungkin kadang-kadang pernah kesulitan ya ketika punya link website yang panjang, terus pingin di-share ke teman-teman. Nah, dengan s.id ini bisa diperpendek. Jadi sebenarnya ini adalah URL shortener. Mungkin mirip dengan kalau yang produk-produk luar negeri ada yang namanya Tiny URL. Nah, bedanya s.id ini dibuat oleh Indonesia. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Kanalim. Nah, S.id tadi saya bilang dibuat oleh Indonesia. Tepatnya, ini dibuat oleh Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, atau disingkat dengan PANDI. Nah, PANDI ini dipimpin oleh Bapak Yudo Giri Sucahyo, akademisi Universitas Indonesia untuk periode 2019 sampai 2023. Oke, sekarang gimana sih cara pakai s.id-nya? Jadi sebenarnya ini sama dengan URL shortener pada umumnya. Kita masukin link yang panjang, nanti link itu akan digantikan dengan link yang jauh lebih pendek. Ada dua cara pakai. Yang pertama adalah kita bisa tanpa login sama sekali, atau yang kedua kita bisa dengan melakukan login. Kelebihannya kalau pakai login apa? Kita bisa lihat daftar link yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Dan kita juga bisa monitor aksesnya seperti apa, sudah berapa banyak yang akses, atau bagaimana. Nah, tanpa panjang-panjang, kita akan coba bagaimana caranya. Pertama, kita akan buka website s.id-nya dulu. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kalau mungkin kesulitan dengan bahasa Inggris, bisa di bagian paling bawah ada language. Kita ganti ke ID. Nah, ini akan menjadi bahasa Indonesia. Nah, kalau kita tidak pengen login, ya sudah, tinggal langsung masukkan link yang panjangnya di sini. Jadi misalkan saya ingin ambil yang ini, link dari beritanya kompas.com. Saya masukkan di sini, lalu saya bilang singkatkan. Oke, kadang-kadang dia minta captcha untuk menentukan apakah kita manusia atau bukan. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan yang mana pesawat. Oke, lalu kita verify. Nah, kalau sudah, dia akan menjadi link yang lebih pendek. Dan di sini kita bisa copy dengan klik tombol merah yang ada di sini. Klik. Nah, nanti kalau ingin diakses gimana, ya tinggal dipaste saja linknya. Dia akan otomatis mengarahkan kita ke link yang sebenarnya, yaitu link berita dari kompas.com. Oke, jadi tadi cara pertama simpel banget ya untuk memperpendek situs website. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita ingin pakai login? Oke, nah di sini caranya kita bisa lihat di kanan atas itu ada tombol yang namanya masuk. Nah, masuk di sini kita bisa macam-macam, kita bisa bikin akun sendiri, atau kita bisa juga login pakai akun Google-nya kita. Sekarang saya akan coba login pakai akun Google kita. Nah, ini tampilan setelah kita berhasil masuk ya. Jadi di sini ada data tentang jumlah tautan yang sudah pernah kita buat ada berapa, lalu juga ada berapa pengunjung yang telah mengklik tautan kita atau link kita. Nah, sekarang bagaimana cara bikin tautannya di sini? Kita bisa ke tab tautan, lalu tinggal masukkan linknya. Misalkan saya ingin perpendek yang ini. Saya copy, lalu saya masukkan di sini, singkatkan. Nah, sama caranya juga ya. Jadi nanti kita tinggal salin, dan ini tinggal bisa langsung dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi nanti mereka tinggal klik linknya, otomatis itu akan diarahkan ke website yang sebelumnya sudah kita masukkan. Nah, kelebihannya kalau kita login adalah apa? Ada yang namanya statistik. Jadi di statistik ini kita bisa lihat jumlah pengunjungnya berapa berdasarkan satuan waktu. Jadi misalkan minggu ini ada berapa, minggu depan ada berapa, dan seterusnya. Tentu karena ini baru dibuat, berarti ya mungkin pengunjungnya cuma satu. Tadi kan kita klik sendiri ya, jadi cuma satu, dan belum berbentuk graf. Tapi nanti kalau sudah banyak, sebenarnya ini bisa berbentuk graf. Nah, berikutnya juga, kita juga bisa tadi, kalau misalkan kita butuh bagikan, kita bisa klik bagikan kalau mau.
Dan lalu juga di sini kita bisa lihat link-link yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi kalau dilihat yang ini adalah link yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Dan terakhir, tentu saja, ya fitur-fitur umum seperti kita bisa ganti password dan sebagainya, kita juga bisa keluar. Oke, kalau ingin keluar, tinggal klik keluar, lalu selesai. Jadi sebenarnya kalau dilihat s.id ini simpel sekali ya, kita tidak perlu ribet-ribet. Saya kasih contoh sekali lagi, kalau ingin memperpendek, ya misalkan contoh ini, akun Google Scholar-nya Bapak Yudogiri Sucahyo, tinggal dipaste di sini, singkatkan, tentu kalau kita tidak login, dia akan minta CAPTCHA. Dan nanti kita harus mengisi lagi di sini. Oke, mana yang gambar pesawat terbang. Dan nanti otomatis akan diperpendek, dan ini bisa kita copy dan kita bisa bagikan ke orang-orang yang memang membutuhkan. Oke, seperti itu saja. Semoga membantu. Terima kasih.